Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Majidah. Saya dari Prodi PGSD kelas 2E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik Indonesia dan beberapa kasus dari materi tersebut. Laut Cina Selatan merupakan salah satu wawasan strategis di dunia yang memiliki nilai geopolitik dan geoekonomi yang tinggi. Nah, wilayah ini menjadi jalur pelayaran internasional yang vital, menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan dan Timur Tengah. Nah, lebih dari 30% perdagangan dunia melewati perairan. Perairan ini menjadikannya sangat penting bagi banyak negara. Nah, termasuk Indonesia. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan sengketa teritorial dan maritim yang kompleks yang melibatkan klaim teritorial yang tumpang tindih oleh beberapa negara, antara lain Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan. Meski mendapat klaim dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, Tiongkok secara historis menganggap seluruh wilayah di Laut Cina Selatan juga berada di bawah kendalinya perselisihan ini. Menurut Sudira 2014 terus menjadi sumber ketegangan dan potensi konflik antara Tiongkok dan negara-negara lain di kawasan juga. Indonesia meskipun bukan pihak utama dalam sengketa, terdampak secara langsung karena sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif di Indonesia di sekitar Natuna Utara turut diklaim oleh Tiongkok. Nah, hal ini mendorong Indonesia untuk mengambil langkah diplomatik dan militer untuk menjaga kedaulatan nasional serta berkontribusi pada stabilitas regional. Kini pertanyaannya, mengapa ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat? Nah, sebab persoalannya bukan hanya terkait kebangkitan Taliban di Afghanistan dan respons negara-negara Laut Cina Selatan terhadap hal itu. Sebaliknya, konteksnya sudah lama menjadi lebih sensitif dan menjadi semakin tidak stabil. Menurut Konvensi PBB tentang hukum laut, setiap negara berdaulat dapat mengklaim zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantainya, dan hingga 12 mil laut sebagai wilayah perairan. Oleh karena itu, dalam zona ini mereka mempunyai hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam, melakukan kegiatan kelautan dan perikanan, serta membangun pulau-pulau buatan. Namun Gao Zi dan Zia BB 2013 telah meneliti bahwa berdasarkan klaim 9 garis putus Tiongkok
Mereka menegaskan yurisdiksi mereka atas sekitar 2.000 km wilayah maritim dari daratan utama mereka. Wilayah ini mencakup beberapa kepulauan seperti Kepulauan Spratly, Scarborough, Shoal, and Kepulauan Paracel. Pembentukan pulau-pulau tersebut diasumsikan dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya perselisihan dan ketegangan tidak hanya bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, namun juga bagi negara-negara lain yang terlibat. Nah, dalam permasalahan ini secara geografis Laut Cina Selatan mempunyai kepentingan strategis yang signifikan bagi Tiongkok. Selain itu, letak laut juga menjadikannya strategis secara militer, juga berharga bagi keamanan nasional. Nah, daerah ini kaya akan sumber daya mineral, minyak, dan gas alam. Wilayah ini juga menjadi saksi tingginya volume lalu lintas pelayaran dengan nilai perdagangan senilai 3 triliun yang melintasi perairannya setiap tahun. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari seluruh perdagangan maritim global. Di sisi lain, persoalan sumber daya migas di Laut Cina Selatan menjadi salah satu faktor utama pemicu sengketa di Laut Cina Selatan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari kasus ini, yaitu Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai tinggi secara geopolitik, ekonomi, dan militer. Kepentingan global atas sumber daya alam dan jalur pelayaran di wilayah ini menyebabkan terjadinya konflik dan klaim tumpang tindih oleh sejumlah negara, terutama oleh Tiongkok dengan konsep Nine Dash Line yang mencakup wilayah perairan negara lain, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Utara. Konflik ini telah menimbulkan berbagai implikasi regional yang signifikan, antara lain meningkatkan ketegangan militer, melemahnya solidaritas ASEAN, dan potensi gangguan terhadap keamanan maritim serta stabilitas Asia Tenggara. Selain itu, keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat turut memperkuat dimensi geopolitik konflik ini. Nah, Indonesia merespon dinamika tersebut dengan mengedepankan pendekatan diplomasi aktif dan damai, memperkuat pertahanan maritim, serta mendorong dialog multilateral. Indonesia juga memainkan peran penting sebagai fasilitator informal track to diplomasi dan turut aktif dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian damai yang berlandaskan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa tentang kasus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya atas nama Nur Majida dari kelas 2E PGSD akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Mandalika. Baik, tolong perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supran. Saya berasal dari Bima. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pendidikan Mandalika dari program studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Saya semester 2. Karena faktor ekonomi, tapi di sisi lain juga harus mempertahankan kedaulatan wilayah. Kalau semua terjadi bentrokan militer, pasti akan merugikan semua pihak, termasuk Indonesia. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang Indonesia dalam menyikapi konflik ini? Saya cukup setuju dengan langkah Indonesia yang memilih jalur diplomasi sambil tetap memperkuat pertahanan di wilayah Natuna. Kita tidak terlibat langsung dalam sengketa utama, tapi kita terdampak. Jadi menurut saya, Indonesia harus tetap konsisten memperjuangkan kepentingan nasional melalui jalur damai, tapi tegas. Bagaimana pandangan Anda tentang konflik Laut Cina Selatan secara umum? Ya, menurut pandangan saya, konflik Laut Cina Selatan ini bukan hanya termaksud batas wilayah semata, tapi juga pertarungan pengaruh antara negara besar seperti Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Laut Cina Selatan itu penting secara ekonomi karena menjadi jalur perdagangan dunia, jadi wajar kalau banyak negara berkepentingan di sana. Nah, apa dampak dari konflik ini terhadap kawasan Asia Tenggara menurut Anda? Dampaknya cukup besar, terutama dalam hal stabilitas keamanan negara-negara ASEAN. Jadi serba salah, di satu sisi harus menjaga hubungan baik dengan Tiongkok karena faktor ekonomi, tapi di sisi lain juga harus mempertahankan kedaulatan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Anda terhadap kebijakan Indonesia ke depannya? Harapan saya, Indonesia bisa lebih aktif di forum-forum internasional dan ASEAN untuk mendorong penyelesaian damai. Selain itu, kekuatan maritim Indonesia harus lebih diperhatikan. Jangan sampai kita diremehkan negara lain hanya lemahnya pengawasan laut. Baik, itu saja wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.